Selamat pagi, Aga Kareba, pemirsa, melengkapi rangkaian informasi Anda. Pagi ini seputar Ainyu Sulsel kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Dipicu masalah keluarga, seorang pemuda tewas ditikam bapak tirinya sendiri setelah sempat terlibat duel di tengah pemukiman warga. Diduga tidak terima anaknya disemprot dengan air mineral kemasan, seorang oknum ketua RT di Kabupaten Goa menabrak dan menganiaya seorang bocah. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai mengalami luka patah tulang di bagian punggung belakang. Sang sopir nyaris diamuk warga. Bersama saya Rifa Majid, kita jelang seputar Ainyu Sulsel selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, dipicu masalah keluarga, seorang pemuda tewas ditikam oleh bapak tirinya sendiri setelah keduanya sempat terlibat duel di pemukiman warga di Jalan Kakatua 1 Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Usai menikam korban, pelaku langsung kabur dan melarikan diri. Aksi penikaman ini pun terekam kamera pengawas atau CCTV warga. Oh, bapak ini. Aksi perkelahian hingga penikaman yang dilakukan bapak tiri terhadap anak tirinya sendiri terjadi di pemukiman warga di Jalan Kakatua 1, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV, nampak terlihat pelaku berbaju merah menunggu korban keluar dari salah satu rumah temannya. Begitu melihat korban keluar, pelaku langsung memukul hingga perkelahian pun tak terhindarkan. Sejumlah warga sekitar bahkan berusaha melerai aksi perkelahian ini, namun korban yang tersulut emosi terus mengejar pelaku. Setelah sempat terlibat duel, pelaku kemudian mencabut sebilah pisau dan langsung menikam dada korban hingga terjatuh. Meski sempat mendapat pertolongan, namun korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar. Dari keterangan warga sekitar, antara korban bernama Adrianto alias Dandi dan pelaku Asrul Assegaf alias Deng Tompo merupakan bapak dan anak tiri. Usai menikam korban, pelaku langsung kabur dan melarikan diri. Sementara itu, dari hasil keterangan keluarga korban, awalnya pelaku sempat cekcok dengan istri lantaran kehadirannya tidak disukai seluruh saudara korban. Pelaku yang sempat kabur dari rumah selama 2 minggu dan mencoba rujuk dengan sang istri, namun tidak berhasil. Sekitar jam 12:15, sementara orang salat zuhur. Iya. Kejadian itu katanya masalah antara anak tiri dengan bapak tiri. Iya. Ini ditikam siapa, Pak? Yang ditikam ini anak tiri. Anak tiri. Iya. Katanya masalahnya apa, Pak? Belum tahu. Saya juga kurang tahu masalahnya. Iya. Karena kami ketahui ibu memang sudah lama tidak baku cocok dengan ibunya, dan dia katanya sudah 2 minggu juga meninggalkan rumah. Ini bapak tirinya. Namun ini informasi dia setelah saya tanya-tanya terus sehingga dia nyampein dia itu tidak suka dengan kami 4 orang bapak tirinya itu. Tidak suka dia. Nah, sehingga dia keluar dari rumah. Sudah 2 minggu keluar dari rumah. Jadi memang ini murni persoalan keluarga. Adapun motif penikaman masih dalam penyelidikan polisi dan hingga kini pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian Polsekta Mamajang. Dari Makassar, Julius Vin, iNews melaporkan. Akibat tidak terima anaknya disemprot dengan air mineral kemasan, seorang oknum ketua RT di Kabupaten Goa menabrak dan menganiaya seorang bocah yang sedang bersepeda. Akibat penganiayaan, korban tersebut mengalami luka memar di wajah. Aksi penganiayaan ini juga terekam kamera pengawas. CCTV merekam aksi penganiayaan terhadap MH 10 tahun yang dilakukan oleh seorang oknum ketua RT di BTN Pacinongang, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Minggu malam. Sebelum menganiaya, pelaku GS terlihat emosi dan sempat menabrakkan motornya ke sepeda korban. Tak berselang lama, pelaku pun langsung menampar korban hingga mengalami bekas memar di wajahnya. Penganiayaan ini diduga dilakukan pelaku yang merupakan ketua RT 02 BTN Pacinongang karena tidak terima anaknya disemprot dengan air mineral kemasan. Tak terima dengan perlakuan kasar pelaku, orang tua korban pun langsung melaporkan oknum ketua RT ke polisi. Di mana anak saya keluar dari
pergi jemput adiknya di masjid. Tiba-tiba itu ketua RT datang dari samping, ya ini motornya tuh dia gas-gas gitu motornya. Dia datangi anak saya, dia mau hampir tabrak. Dia kan sepeda. Pada saat itu dia berhenti, lama kemudian dia dia tabrak dari samping. Setelah ditabrak dia tempeleng. Itu gara-gara apa, Bu? Sampai bisa Main sama anaknya. main sama anaknya. Iya. Ternyata betul telah terjadi salah satu tindak pidana anak yang dilakukan oleh salah satu oknum pemerintahan setempat, yaitu ketua RT. Untuk tindak lanjut sendiri, Bang? Untuk tindak lanjutnya tentunya pihak kepolisian Polres Goa akan selalu merespon apa yang menjadi pengaduan masyarakat. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin akan dilakukan pemanggilan saksi maupun yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Hingga kini polisi belum memeriksa terlapor GS yang diduga menganiaya bocah 10 tahun ini. Kekerasan terhadap anak di bawah umur ini pun masih dalam penyelidikan petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, diduga sang sopir lalai saat mengemudi truk muatan tanah galian C menabrak sepeda motor dari arah bersamaan di Jalan Poros, Desa Moncongloe, Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Akibatnya, pengendara sepeda motor tewas usai mengalami luka patah tulang di bagian punggung belakang. Sang sopir pun nyaris diamuk warga. Dari rekaman video amatir terlihat warga di Jalan Poros, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dihebohkan dengan insiden kecelakaan maut antara sebuah truk muatan tanah galian C dengan sepeda motor. Bahkan sang supir bernama Rahmat, 19 tahun, warga asal Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros ini nyaris dihakimi sejumlah warga yang emosi dengan kejadian ini. Beruntung polisi sektor Moncongloe dan TNI yang tiba di lokasi langsung mengamankan sang supir dari amukan warga. Sementara korban pengendara sepeda motor yang diketahui bernama Anwar, warga asal Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, hanya terbaring tak sadarkan diri dengan kondisi tewas di tempat. Akibat luka patah tulang di bagian punggung belakang dan jasad korban dievakuasi dengan truk lainnya dibawa ke puskesmas terdekat. Kejadian ini berawal ketika truk muatan tanah galian C dengan nomor polisi DD8933RG yang dikendarai oleh Rahmat bergerak dari arah Zipur menuju Moncongloe. Namun saat berada di jalur penurunan, sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan nomor polisi DD3451VN yang berada di depan truk tersebut tiba-tiba mengurangi kecepatan hingga mengakibatkan truk yang sempat ngerem langsung menyeruduk sepeda motor tersebut dari arah bersamaan, hingga membuat korban sempat terguling sejauh 5 meter kemudian kembali ditabrak oleh truk. Diduga kecelakaan ini disebabkan akibat sang supir lalai dan kurang fokus saat mengemudi truk di jalur penurunan hingga menabrak sepeda motor yang berada di depan truk. Dapat hujan gerimis pada jalanan menanjak dan menurun, dan situasi jalan pada saat itu licin. Jadi sepeda motor sebelumnya berada di depan mobil truk pemuat galian C tersebut. Tiba-tiba pada jalan menurun tersebut, pengendara sepeda motor mengurangi kecepatan, mengakibatkan pengemudi mobil truk muatan galian C tersebut kaget sehingga melakukan pengereman hingga terjadi menabrak. Kasus kecelakaan maut antara truk muatan tanah galian C dengan sepeda motor ini masih ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Maros. Kedua kendaraan hanya mengalami kerusakan dan telah diamankan. Sementara korban telah dimakamkan di pemakaman umum di Desa Moncongloe Bulu, sedangkan sang supir masih menjalani pemeriksaan oleh petugas. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pengusaha impor produk hortikultura wajib mengantongi dokumen rekomendasi impor produk. Pasalnya, rekomendasi impor produk hortikultura ini harus dipenuhi untuk menjaga keamanan pangan Indonesia. Untuk menjaga ketahanan pangan dari organisme pengganggu tumbuhan, khususnya produk impor hortikultura seperti bawang putih dan buah-buahan, pengusaha impor diwajibkan untuk memenuhi persyaratan rekomendasi impor produk hortikultura.
Kepala Badan Karantina Pertanian Makassar Lutfi Nasir mengatakan rekomendasi impor produk hortikultura merupakan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura sebelum proses perizinan impor komoditas hortikultura diterbitkan untuk pelaku usaha importer. Bukan ditenggarai, tapi ada pintu pemasukan yang ditetapkan, ada temuan-temuan yang ada produk impor yang tidak dilengkapi dengan LPH, dan itu barangkali bisa dimaklumi karena permintaan kita kan terbitnya di bulan Mei. Sosialisasinya juga harus kita masih melakukan agar pelaku-pelaku usaha, mitra-mitra kita mengetahui bahwa ketika ada produk horti yang masuk di pintu pemasukan yang telah ditetapkan, itu harus dilengkapi dengan PDP. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim pengawasan mengeluarkan keputusan. Pemirsa, Pangdam 14 Hasanuddin menargetkan menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan yang masih di atas rata-rata nasional melalui program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting, menjadi gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang menyasar langsung keluarga. Menyusul tingginya angka stunting secara nasional yang mencapai angka 24,4%, tim percepatan penurunan angka stunting membuat program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. Program ini untuk menyediakan ruang kontribusi pemangku kepentingan memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting di tahun 2024. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Totok Imam Santoso bersama Ketua Persit Karantina Chandra Kirana dikukuhkan menjadi Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting oleh Deputi BKKBN RI Muhammad Rizal Martua Damanik di Makassar. Pada hari ini saya selaku Pangdam 14 Hasanuddin sangat senang hati dan terima kasih karena dari BKKBN yang membantu pemerintah melakukan pengukuhan saya, istri dan seluruh dan Sudatin untuk wilayah Sulawesi Selatan sebagai Bapak dan Bunda Asuh. Tentunya ini merupakan suatu amanah yang harus kita maksimalkan pelaksananya. Jadi sudah ada arahan dari Panglima TNI dan Bapak Kasat untuk mendukung pemerintah dan program stunting. Jadi kan kerja keras. Dan nanti saya sudah buat suatu strategi para Danrem, Dandim bekerjasama dengan institusi terkait untuk memaksimalkan ini sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah menurunkan tadi Bapak dan Ibu Bunda Asuh Anak Stunting kita ini merupakan tindak lanjut daripada pengukuhan yang sama kita lakukan terhadap Panglima TNI ya beberapa waktu yang lalu. Dalam pengukuhan Panglima TNI beliau menyampaikan bahwa kami akan mendukung dan seluruh jajaran TNI, Pangdam itu di seluruh Indonesia akan ikut berpartisipasi pada program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. Berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021, angka stunting di Sulawesi Selatan berada pada angka 27,4% yang masih di atas rata-rata nasional sebesar 24,4%. Kasus tertinggi stunting di Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Jeneponto dengan 37,9% dan terendah berada di Kota Makassar dengan 18,8%. Dari Makassar, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Diduga akibat arus pendek listrik, satu unit rumah di Kabupaten Jeneponto ludes terbakar. Milik rumah tewas terjebak api. Sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama
untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Kembali di seputar News Sulsel, pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, 1 unit rumah di Kabupaten Jeneponto ludes terbakar. Pemilik rumah tewas terjebak api. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Polisi setempat juga masih melakukan penyelidikan. Satu unit rumah panggung di Dusun Tonrang, Desa Alu Taroang, Kecamatan Taroang, Jeneponto, ludes terbakar. Warga setempat panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Pada peristiwa kebakaran ini setidaknya 3 unit rumah ikut terbakar. 1 unit diantaranya rata dengan tanah dan seorang pemilik rumah tewas di tempat lantaran terjebak api. Diketahui api pertama kali muncul dari kolom rumah milik Mantang bin Madi. Dalam kejadian ini terdapat korban jiwa, itu perempuan Saibah umur. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui, polisi setempat masih melakukan penyelidikan. Korban meninggal diketahui bernama Saibah, 75 tahun. Korban diduga terjebak api dan tak bisa menyelamatkan diri, sementara kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jeneponto, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, Winarsih, seorang pasien puskesmas Tomoni Timur meninggal dunia, diduga akibat kelalaian dari pihak puskesmas yang tidak memberikan bantuan oksigen usai pasien alami sesak berat. Pasien pun meninggal usai dirujuk ke Rumah Sakit Ilagali Gowotu. Wunarsi, pasien yang menjalani perawatan dan observasi di Puskesmas Tomoni Timur, dinyatakan meninggal dunia setelah dirujuk ke Rumah Sakit Ilagali Gowotu. Pasien ini meninggal dunia diduga karena kelalaian petugas yang menunda pemberian oksigen, padahal pasien saat itu tengah sesak berat. Pihak keluarga menyebutkan jika almarhumah mengeluh sakit kepala, lemas, dan sesak. Sesampainya di puskesmas, kondisi pasien makin memburuk dan mengalami demam tinggi. Pihak keluarga meminta agar perawat puskesmas memberikan oksigen untuk membantu pernapasan. Sayangnya pihak puskesmas berdalih jika oksigen sudah habis dan menyarankan agar pasien dikompres dengan air hangat. Setelah kondisinya makin memburuk, pihak puskesmas akhirnya mengambil tindakan dengan merujuk pasien ke Rumah Sakit Ilagali Gowotu. Setelah 2 jam perawatan di rumah sakit, pasien ini dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga menyayangkan sikap pihak puskesmas yang dinilai lalai dalam melaksanakan tugas untuk menyelamatkan nyawa pasien. Cuman tidak lama kemudian itu perawat datang ke ruangan. Tiba-tiba saya lihat itu sesak napasnya itu Winarsi. Bu, tolong dipasangkan oksigen. Oksigennya tidak ada, habis adanya di Wotu. Terus bagaimana kalau ada apa-apa? Kalau ada apa-apa nanti ya dirujuk. Oh berarti nunggu parah ya Bu baru dirujuk. Cuma begitu sih Pak. Menanggapi kejadian ini, pihak puskesmas mendatangi keluarga dan meminta maaf. Pihaknya juga berjanji akan memperbaiki pelayanan ke pasien puskesmas. Almarhumah dimakamkan di pemakaman umum Desa Margo Mulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Itu dia diperiksa cuma dia di sini itu dipasang infus, dia ditensi, terus tanya keluhannya, ya begini saja untuk di puskesmas, begitu. Kalau hasil ini diagnosa kemarin itu apa saja? Kalau diagnosanya dari puskesmas itu dengan diare. Mereka masuk dengan diare sama kolik domen, sakit perut, begitu. Itu ceritanya kok sampai bisa sesak napas gitu gimana Bu? Iya, karena dia ada keluhan sakit ulu hati. Kalau sakit ulu hati itu bisa dia menimbulkan naiknya asam lambung, menutup jalan pernapas, menekan dia berat dia rasa bernapas gitu. Karena keluhannya dari asam lambungnya. Almarhumah meninggalkan suami dan 2 orang anak yang masih duduk di bangku SMP dan TK. Dari Kabupaten Luwu Timur, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Seorang petani ditemukan tewas di sebuah rumah sawah di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Tewasnya petani ini diduga keracunan saat menabur racun anti hama di sawah miliknya. Sape, pria 60 tahun warga Lampa Timur, Kelurahan Lampatoa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas di sebuah rumah sawah miliknya. Korban pertama kali dilihat oleh kerabatnya yang mencarinya karena hingga malam korban belum juga pulang sejak berangkat ke sawah dengan niat menabur racun anti hama. Tim Inafis Polres Pinrang yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dibantu dengan warga. Dari penyelidikan polisi, pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Polisi juga menemukan mulut korban dalam keadaan berbusa. Diduga keracunan akibat menghirup racun anti hama yang digunakan untuk sawah miliknya. Kalau dugaan sementara diperkirakan karena korban ini dia punya sawah di samping rumah sawahnya, diperkirakan dia telah menghambur racun jenis Furdan. Diperkirakan jenis korban lah yang menyebabkan sehingga dia meninggal karena terdapat busa dalam mulut. Korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan oleh pihak keluarga. Dari Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, menyusul pernyataan anggota DPR RI Effendi Simbolon soal gerombolan ketika rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 1 minggu lalu. Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Toto Imam Santoso mengatakan TNI di wilayah Kodam 14 Hasanuddin tetap solid. Sementara itu, pakar politik kebangsaan Dr. Arkam Asikin menilai secara etika anggota DPR RI tidak sepantasnya menuding Tentara Nasional Indonesia. Kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan yang insubordinary, disharmony, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas ini, tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Kami TNI di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, baik Angkatan Darat, Laut dan Udara, tadi pagi juga dengan kepolisian, kita semua tetap solid dan kompak. Khususnya jajaran kita sendiri, saya Pangdam, dan Rem, ada Pak Kasdam, Asisten, Dandim, kita semua solid dan kompak. Dan melaksanakan tugas pokok bagaimana menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Jadi kita tidak terpengaruh dengan pernyataan itu, kita tetap loyalitas tegak lurus pada atasan kita, Bapak Kasat dan juga Panglima TNI. Kita kompak jadi satu. Secara etika, anggota DPR RI tidak sepantasnya Saudara Edi Simbolon melakukan itu. Apalagi dia sebagai politisi yang sudah matang di DPR RI, tidak sepantasnya. Harusnya sebagai anggota DPR RI dan juga sebagai pejabat negara tidak boleh menuding institusi manapun di negara ini, apalagi Tentara Nasional Indonesia. Nah, kemudian Effendi Simbolon ini kan mitra kerja dengan Panglima TNI, dengan Kepala Staf Angkatan baik darat, laut, dan udara. Konten kalimat yang dipaparkan itu sangat tidak layak dipaparkan di Komisi 1. Kalau mau mengkritik dan mau menyoroti kinerja Kepala Staf Angkatan Darat atau Kepala Staf Angkatan lain maupun Panglima TNI silakan. Karena itu bagian dari kerja seorang anggota parlemen, yaitu menyoroti kinerja. Tapi dalam hal menuding atau melakukan serangan secara personal Effendi Simbolon kepada institusi negara seperti TNI, itu membuahkan bisa melakukan proses delik hukum. Saya berharap Majelis Kehormatan DPR RI memeriksa Effendi Simbolon dan meminta kepada partai, karena ini bagian dari kinerja partai politik,
Jangan sampai kinerja partai politik tergerus hanya ulah segelintir atau sekelompok oknum di DPR RI. Pemirsa, nelayan di Kota Makassar mendapatkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang disalurkan pemerintah melalui PT Pos Indonesia. Sempat terjadi kepadatan di tengah pembagian BLT BBM ini yang sebesar Rp300.000 untuk setiap orangnya. PT Pos Indonesia di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar terus melakukan upaya penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak atau BBM secara bertahap. Penyaluran BLT kepada nelayan yang tinggal di wilayah pesisir dan Kepulauan Supermonde, Kecamatan Kepulauan Sangkarang seperti dari Kepulauan Barang Lompo, Pulau Barang Cakdi, Pulau Kodingareng, Pulau Langkai, dan Lancukang. Sementara itu di tengah penyaluran ini berlangsung terjadi desak-desakan antara sesama warga penerima bantuan BLT BBM yang diwakili oleh masing-masing istri nelayan. Hal ini memaksa petugas untuk terus berupaya memberikan imbauan terhadap warga penerima BLT BBM agar lebih tertib dan penyalurannya sempat terhenti beberapa saat untuk menghindari kericuhan. Terdapat ribuan nelayan penerima BLT BBM dari pemerintah guna meringankan beban para nelayan yang terdampak kenaikan BBM. Ini sementara apa ini, mengantri apa Bu? Antri BLT. Oh BLT, BLT apa? BBM atau? BBM, BLT. Ini sejak lama, sejak kapan kita mengantri? Corona. Dari mana Bu? Dari Kelurahan Lempo. Oh dari Kelurahan Lempo, itu di mana? Kepulauan atau? Di Jalan Almarkas saja. Oh Jalan Almarkas. Ini berapa yang kita di? 500. Oh 500 untuk berapa bulan itu? Per bulan. Oh per bulan 500. Selain membagikan BLT BBM terhadap para nelayan, PT Pos Indonesia juga terus melakukan upaya penyaluran serupa terhadap 600.000 warga lainnya di 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kompensasi kenaikan BBM dari pemerintah agar lebih tepat sasaran terhadap warga yang tidak mampu. Nah, kami akan memberangkatkan tim ke sana itu besok. Oh, yang untuk di Kepulauan? Di Kepulauan. Jadi kita pergi juga. Jadi besok teman-teman tuh ada yang nyebar ke kepulauan di Kanyurang, ada juga yang kepulauan yang dekat Pangkep di Pabiring sana tuh, Pabiring Selatan, Utara itu, termasuk di Takala, Tanah Keke yang nyebrang juga. KPM-nya berapa kalau untuk kepulauan? Itu kalau di total bisa 4 sampai 5 ribuan di 3 kepulauan itu. Jadi kita berupaya secepat-cepatnya. Jadi kita tidak lagi memisahkan daerah yang susah maupun daerah yang mudah, kita upayakan tenggat waktunya di sana. Jadi masyarakat segera terbantu agar dampak dari kenaikan BBM ini bisa terkurangi. Dari Makassar, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi ini di seputar iNews Sulsel. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Maki Tapada Salama dan salam sehat. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.